Assalamualaikum Besti. Alhamdulillah masih lancar ya puasanya. Besti pernah dengar nggak sih kalau penyakit fisik ternyata bisa disebabkan oleh emosi kita loh? Orang yang menderita penyakit lambung atau MAH biasanya adalah orang yang suka cemas, takut, dan tidak puasa dengan diri sendiri. Jantung karena rasa kesepian, merasa tidak dihargai, takut gagal, dan marah. Kanker karena ada kebencian terpendam dan makan hati yang menahun. Sementara diabetes karena keras kepala dan tidak mau disalahkan. Penyakit paru-paru karena putus asa, kelelahan emosional, dan luka batin. Wah, nggak nyangka ya Besti, sebegitu berhubungannya antara penyakit fisik dan emosi. Jadi, buat kalian yang suka tersinggung atau gampang marah, mending dari sekarang dikurang-kurangi ya Besti. Karena kebiasaan buruk ini bisa menimbulkan banyak sekali dampak negatif pada kesehatan tubuh kita. Na'udzubillahi min dzalik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah, ini kayaknya saya harus di sini nih. Ini kayaknya situasinya makin panas ini. Apa ceritanya ini? Jadi tadi saya lagi dapat telepon tuh. Oke. Saya diburu-buruin deh, saya kan. Nah, saya lupa nih kayak ada apa ya? Ada yang ketinggalan nggak ya gitu. Jadi saya nggak ngelihat ada abang ini di depan saya. Tapi ketika saya nabrak beliau, saya udah minta maaf, Tat. Waduh. Cuman beliaunya marah-marah. Gimana nih Bang? Ditabrak nih, aduh gimana rasanya? Apa menyinggung perasaan atau gimana nih? Sampai harus marah-marah? Menyinggung perasaan sih. Gitu ya? Iya. Masya Allah. Jadi ini yang banyak problem di kita. Nih mohon maaf saya pengen jelaskan sedikit nih ya supaya kita bisa lebih menjaga hati kita. Karena ternyata dalam Islam dan dalam dunia kesehatan pun ternyata emosi kita tuh sangat berperan dan berpengaruh pada fisiknya kita. Nah, gampangnya gini deh, kalau abang misalkan ya, bapak ya, misalkan punya bos, yang bos itu hobinya marah-marah terus. Kira-kira bos kayak begitu, gampang nggak kena penyakit jantung? Gampang kan? Beda sama bos, misalkan kita punya atasan, pimpinan kita, orangnya senyum terus, baik terus. Itu kan orangnya Masya Allah kan? Pasti fisiknya sehat kan? Besti, emosi adalah perasaan yang ditunjukkan kepada seseorang atau sesuatu. Emosi bukan hanya marah, perasaan senang dan sedih juga merupakan bagian dari emosi. Secara umum, emosi terbagi menjadi dua. Ada emosi positif dan juga negatif. Emosi positif umumnya memberikan dampak yang baik bagi diri sendiri dan juga orang lain. Contohnya seperti perasaan bahagia, bersyukur, kagum, cinta, dan masih banyak lagi. Sedangkan emosi negatif seringkali berdampak buruk bagi diri sendiri dan juga orang lain. Seperti marah, dendam, benci, kecewa, dan penyakit hati lainnya. Lantas apa yang membuat emosi ini timbul dari dalam diri kita? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jadi begini, kita tahu bahwa dalam tubuh manusia, dalam kita ini memang bukan hanya sekedar ada jasad, ada organ, tapi juga di situ ada nafsu, ya ada jiwa kita, ada hati kita di sana. Maka keterlibatan atau mungkin keterkaitan antara sesama mereka itu saling mempengaruhi dengan yang lainnya. Tapi menariknya, Masya Allah, Nabi SAW menjelaskan bahwa tubuh kita ini punya panglima, punya raja, dan raja itu bernama kolbu atau hati. Intinya nih Besti, pengendalian diri. Ketika hati kita baik, maka baiklah semua. Sebaliknya, ketika hati ini bermasalah atau rusak, maka rusaklah semua. Kolbu atau hati sangat berkaitan dengan jiwa atau perasaan seseorang. Kolbu merupakan sebuah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada manusia. Kedudukan dan fungsinya sangat penting karena kolbu dapat menggerakkan dan juga mengontrol anggota tubuh manusia. Sebagaimana terdapat dalam Quran Surah Al-Isra ayat 36. Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui, karena pendengaran, penglihatan, dan hati nurani semua akan diminta pertanggungjawabannya. Masya Allah. Kalau kita uraikan lagi di sini bahwa ternyata memang emosi itu amat sangat erat kaitannya dengan keseimbangan tubuh manusia. Artinya begini, ketika ada orang terlalu atau dalam kondisi yang marah berlebihan, maka gula darahnya bisa naik, tekanan darah bisa naik,
Ketika ada orang merasa depresi, katakanlah merasa tidak dihargai dan terus-menerus dia rasakan itu, maka ginjalnya akan bermasalah. Ketika ada orang katakanlah menaruh buruk sangka dengan orang lain, atau mungkin dia curiga dengan orang lain, tidak percaya dengan orang lain, maka jantungnya akan bermasalah. Ini yang mungkin bisa jadi penjabaran dari apa yang disampaikan Nabi kita SAW tadi. Besti, inilah beberapa dampak buruk dari emosi negatif yang bisa terjadi kepada siapapun. Tidak hanya ketika marah atau depresi, ternyata berprasangka buruk juga dapat menyebabkan masalah kesehatan di tubuh kita. Masya Allah. Mengontrol emosi memang bukan hal yang mudah. Bahkan Nabi SAW selalu membaca doa khusus untuk mengontrol emosinya. Manusia kita nih semuanya memang boleh dibilang kita nggak bisa ngatur emosi kita. Saking nggak bisa ngatur emosinya, kita dianjurkan oleh Nabi SAW untuk membaca sebuah doa, yaitu ya muqallibal qulub tsabit qalbi ala dinik, atau ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala taatik. Ya, wahai Rob yang membolak-balikan hatiku, tautkan hatiku kepada agama, pada dinik, kepada engkau. Karena memang kita, apa yang kita lihat, kita dengar, kita rasakan, semua akan berpengaruh ke emosi kita. Artinya orang yang cerdas, orang yang pintar, orang yang mau menjaga imannya, bahkan jasadnya adalah orang-orang yang bisa mengendalikan emosinya. Memendam emosi atau perasaan tidak hanya berdampak pada gangguan psikis, tapi juga akan berdampak langsung pada kesehatan seseorang. Emosi dan perasaan trauma yang tidak ditangani dengan baik, lama-lama dapat menumpuk pada bagian tubuh dan berpotensi menimbulkan penyakit. Hal ini dikarenakan imun tubuh seseorang akan menurun akibat emosi yang kacau. Masya Allah, dari sini kita belajar bahwa sangat penting mengelola emosi dalam kehidupan. Bahkan agama Islam mengajarkan pada kita untuk selalu dapat menahan emosi dan sabar seperti yang selalu dicontohkan oleh baginda Nabi SAW. Nabi tidak pernah marah ketika dihina atau dilempari batu. Beliau hanya pasrah dan berdoa meminta kebaikan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sebagai manusia biasa mungkin tidak mudah untuk melakukan hal itu ya Besti. Nabi Muhammad SAW telah mengajarkan pada kita la tagdob walakal jannah, yang artinya jangan marah dan bagimu surga. Itu sebabnya kan Nabi memerintahkan kepada orang-orang yang sedang marah untuk melakukan beberapa hal berikut. Contoh mungkin Nabi memerintahkan untuk berwudu. Kenapa berwudu? Karena marah itu ada emosi, ada kemarahan, katakanlah ada panas yang muncul dalam dirinya tadi, yang itu diredakan dengan api, dengan air, kan begitu. Yang pertama, terus Nabi mengatakan apa? Nabi mengatakan duduklah, kata Nabi. Kalau mungkin wudu tadi belum mampu menghilangkan, maka duduk. Ya, duduk disarankan atau mungkin dicontohkan Nabi ketika orang itu terkena atau mungkin sedang marah. Kalau duduk juga belum bisa, maka baring. Baring adalah posisi rileks yang paling paling kita rasakan kan manfaatnya. Nah Besti, jadi kalau kita sedang tidak bisa mengontrol emosi, alangkah baiknya kalian melakukan apa yang diperintahkan oleh Nabi SAW. Pertama, berwudu, duduk, dan berbaring agar merasa rileks. Ingat, jangan membuat keputusan saat sedang marah ya. Dan jangan lupa, kamu juga bisa meredakan emosi dengan cara melakukan hal-hal yang menyenangkan. Contohnya, menjalankan hobi atau liburan.